Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidodo Saputra, di mana kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sampling sinyal. Oke, sampling sinyal itu merupakan proses pengambilan sampel atau pemantauan nilai-nilai sinyal pada interval-interval waktu tertentu yang di dalam konteks digital. Sinyal analog diubah menjadi bentuk diskrit dengan cara mengukur nilainya pada titik-titik waktu terpisah. Kita bisa langsung lanjut pada pengkodingannya, di mana saya menggunakan Jupyter Notebook sebagai tempat yang akan saya jadikan, saya akan membuat codingan. Saya buka file baru. Oke, lalu kita lanjut ke new file Python. Agak sedikit menunggu. Kita ubah dulu bagian namanya. Kita masukkan nama kita. Untuk bagian ini teman-teman bisa ya, terserah teman-teman ingin membuat apa. Agar lebih memudahkan saya buat nama saya. Pada tugas sampling signal. Oke. Seperti biasa, untuk memulai suatu pengkodingan kita memerlukan library, di mana library yang saya gunakan di sini adalah import untuk memanggil library-nya NumPy yang akan kita panggil dengan singkatan np. Lalu kita import lagi, kita masukkan matplotlib.pyplot, di mana ini merupakan fungsi aritmatika yang kita gunakan pada Jupyter Notebook. Kita panggil menggunakan plt. Kita run terlebih dahulu. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut pada pemasukan fungsi. Kita masukkan variabel t ini sebagai waktu. T sebagai waktu, di mana kita masukkan, kita panggil np-nya dengan arrange. Dengan arrange-nya kita masukkan time-nya itu 10. Ini adalah waktunya. Nah, lalu kita masukkan fs, variabel fs. Fs ini adalah frekuensi sudut, yang dimana nanti akan kita sedikit ubah-ubah untuk menjadikan dia sebagai contoh seperti apa proses pada pergantian titik-titik sinyal diskrit. Lalu kita bandingkan satu, kita bagi kecil aja, kita bagi 20 dulu untuk awal ya, nanti kita akan bandingkan. Lalu kita masukkan variabel x. Nah, di sini saya mengikuti rumus di mana x dalam kurung t adalah waktu dan a dikali sin buka kurung omega t ditambah fase. Oke, ini adalah rumusnya. Lalu lanjut, kita masukkan np terlebih dahulu untuk menggunakan library NumPy. Lalu kita masukkan sin. Kita masukkan 2 dikali np.py dikali fs, dan kita awali dengan 2 terlebih dahulu ya. Tidak usah, kita awali dengan 5.
Langsung lanjut ke bagian. Sebenarnya dengan ini saja kita sudah bisa menampilkan. Oh, kurang satu lagi. Kita masukkan plt.steam untuk menampilkan nilainya tx. Oke. Terjadi sedikit error. Oh, pada bagian ini. Oh, tidak bisa. Kita harus lengkap terlebih dahulu codingannya, baru bisa lanjut. Tapi bisa kayaknya. Label. Oh, dia membutuhkan. Kita bisa belajar dari kesalahan kita sendiri, di mana sini errornya. Bisa kita baca di sini di bagian error-errornya. Jadi sebagai tanda bahwa kita masih kurang belajar. Oke, kita langsung lanjut aja. Kalau begitu error, berarti kita harus melengkapi codingan-codingannya terlebih dahulu. Kita masukkan plt. Yang penting ingat konsepnya, ketika error jangan panik. Tetap santai dan selalu berpikir. X label. Kita masukkan. Oh iya, saya tahu. Fungsinya kita lupa memasukkan, jadi kita tidak akan bisa mengerjakannya karena kita tidak memanggil variabel-variabel itu untuk dieksekusi. Ingat konsepnya, jangan panik dan selalu santai. Oke. Tadi saya tidak memasukkan fungsi dari T itu yang akan saya eksekusi pada bagian X label. Jadi yang kali ini saya akan masukkannya. Sudah saya masukkan, lanjut ke bagian Y label. Di sini kita akan membuat pengeksekusian antara variabel X dan dari nilai variabel X dan N. Oke, ini jangan lupa titik komanya. Baru kita masukkan pada title agar memudahkan kita untuk bekerja. Kita masukkan di sini sesuai dengan judul kita aja. Of sampling signal. Oke, kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ada error. Masih ada error. Kita perhatikan terlebih dahulu. Kita kekurangan pada bagian Alright, kita baca satu-satu dari codingan kita untuk mengecek bagian mana yang error. Plot lib pyplot asplt, oke. Variabel t-nya itu np arrange 10, oke. Lalu untuk frekuensinya 1/20, oke. Untuk variabel x-nya itu dia np sin 2 dikali np kali pi dikali, saya lupa memasukkan t-nya ya teman-teman. Oke. T-nya ini saya tidak masukkan, tapi saya deklarasikan di sini. Tentu saja tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, bisa dilihat. Ingat konsepnya, ketika terjadi error jangan panik dan tetaplah santai. Oke,
Di sini seperti yang kita buat pada bagian fs-nya itu frekuensi sudutnya 1:20 atau 1/20. Bisa dilihat pada bagian diskritnya ini sinyalnya terbentuk secara berjarang-jarang ya. Gitulah penyebutannya yang mudah. Lalu coba kita ubah agar memudahkan. Kita copy saja yang ini. Kita masukkan ke tab bawahnya. Lalu kita run. Oke. Di sini kita coba mengubah pada bagian frekuensi sudutnya. Kita kali 2 aja ya, 40. Apa yang akan terjadi setelah kita kali 2? Oke. Bisa dilihat perbedaannya? Jelas berbeda. Karena pada dasarnya konsepnya itu adalah ketika fs-nya itu dia lebih besar dan waktu yang kita gunakan itu lebih kecil atau berbandingnya terlalu jauh, maka semakin lama pembentukan satu gelombangnya. Nah, kebalikannya juga, jika fs-nya itu dia lebih kecil atau berbanding tidak terlalu jauh dengan waktu, maka pembentukan suatu gelombangnya lebih cepat, tetapi mengurangi titik ke titik ini ya, mengurangi dia ada yang menguranginya. Lalu kita akan mencoba lagi ketika kita mengubah pada bagian fase ya. Coba kita ubah ini 5 menjadi 8. Yang ini kita ubah menjadi 6 gitu ya. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri dimana ketika fasenya itu kita dikalikan fase kita ubah dari 5 menjadi 6, maka bentuk dari satu gelombang diskrit ini juga akan berubah. Begitu juga dengan yang atasnya. Ketika saya naikkan fasenya menjadi 8, maka gelombangnya tidak baik berubah. Oke, jadi segitulah video dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.